الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا معشر الحاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق قائلين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Waqad qala Nabi alaihi salatu wassalam man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyya aw nasraniyya. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan, sebangsa dan setanah air, sama-sama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan izin kepada kita sehingga kita sama-sama masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Dengan penuh harap mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah baik yang telah maupun yang sedang kita selenggarakan pada kesempatan Jum'ah kali ini mudah-mudahan mendapat ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah haji? Saudara, kita sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah haji adalah merupakan perintah Allah, bukan perintah presiden, perintah Maha Kuasa yang menguasai segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pantas kalau Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia, ma makna insan, ma makna manusia, manusia yang semacam itu, macam yang semacam apa itu yang diperintahkan oleh Allah? Tentunya bukan manusia sembarangan. Yang diperintahkan oleh Allah adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semacam apa? Insya Allah mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan Jum'ah hari ini, iman dan Islam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman untuk melaksanakan ibadah haji. Kemana melaksanakan ibadah haji? Apakah harus ke Parung? Apakah harus ke Parung Panjang? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijjul bait, yaitu kita dianjurkan melaksanakan ibadah haji tempat kelahiran junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dianjurkan untuk berangkat dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yaitu di Al-Makkahul Mukarramah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man istata'a ilaihi sabila. Jadi mereka yang diperintahkan oleh Allah adalah manusia-manusia yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang telah diberikan kemampuan oleh Allah. Makna kemampuan di sini jangan kadang-kadang terbayang oleh kita melihat tetangga barangkali sudah kaya kok nggak mau haji-haji, ngelihat saudara barangkali hartanya sudah banyak kok nggak mau haji-haji. Saudara, di dalam pelajaran fikih yang perlu kita ketahui, orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji yang harus dia miliki pertama adalah istato' jasadiyah. Jasadnya harus sehat.
Kenapa harus sehat? Sebab dalam rangka melaksanakan ibadah haji saudara, kita sama-sama ketahui, kita sama-sama paham, baik kita yang telah dan dapat melaksanakan ibadah haji, yang belum mungkin belum mengetahui. Tapi yang sudah, walaupun waktu mau berangkat belum mengetahui, tapi begitu sudah sampai di kancah, begitu sudah melaksanakan ibadah haji, begitu luar biasanya. Memang kita membutuhkan yang dinamakan tenaga yang ekstra. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus sehat? Sebab pada saat dinamakan kita tawaf, orang yang dinamakan bejubun, orang yang dinamakan jutaan, kita harus memuteri yang dinamakan Ka'bah tersebut. Itu kita perlu yang dinamakan kekuatan dan kesehatan jasadiah kita. Kalau kebetulan kita sampai di sana pada saat kita mau tawaf, pada saat dimana kita mau sa'i, kita tidak ada kesehatan, itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kita harus melaksanakan hanya dibantu oleh orang lain. Dulu barangkali orang pada saat tawaf dia dalam keadaan kurang sehat, ketika itu dinaikkan yang dinamakan tanduk, dibawa oleh 4 orang. Kalau sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih praktis lagi, sekarang digunakan dengan yang dinamakan bangku roda. Ini kemajuan yang memang menjadikan sesuatu keuntungan bagi siapapun yang datang pada saat dia harus melaksanakan tawaf, dia tidak dalam keadaan sehat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji itu bukan saja yang dinamakan orang banyak duit, tidak. Yang kedua, yang harus kita miliki mudah-mudahan, kalau ada di antara saudara-saudaraku di jamaah sini yang mau berangkat, saya yang pesan, yang kedua yang harus kita miliki adalah istato ruhaniyah. Jiwa kita kudu besar. Jangan kita terbayang kalau orang Jawa barangkali di sana di Arafah itu blakamba, lapangan yang begitu luas. Jangan saudara, memang lapangannya luas, tapi karena banyaknya begitu manusia berkumpul, maka pada saat itu bisa kita rasakan kalau kita kebetulan ada di Arafah. Saya pesan, karena Nabi berpesan kepada kita adalah Hajjul Arafah, puncaknya haji adalah Arafah. Bagi saudara yang mau berangkat, saya pesan, karena Arafah itu adalah puncaknya haji. Siapa orang pada saat hari Arafah dia tidak ada di Arafah, maka gugurlah ibadah hajinya. Saya pesan, setelah kita mendengarkan khutbah Arafah, jangan malah cerita tentang kerjaan, jangan malah cerita tentang barangkali cewek, jangan cerita barangkali masalah yang dinamakan ekonom. Kenapa? Karena yang dinamakan di Arafah itu Al-Hajjul Arafah, puncaknya yang dinamakan melaksanakan ibadah haji. Nabi menganjurkan kepada kita, saudara-saudara yang mau berangkat, begitu selesai kita mendengarkan khutbah yang dinamakan khutbah Arafah, duduklah kita, banyak mohon kepada Allah, hadirkan hati kita, ya Allah ya Rabb, Engkau telah memberikan kemudahan kepada hamba, sehingga hamba dapat ya Allah sampai di tempat ini. Ya Allah, bimbinglah hamba ya Rabb, karena hamba lemah, tiada daya dan upaya terkecuali dengan bantuan dan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kealpaan hamba, ampuni dosa dan kealpaan kedua orang tua hamba, bimbinglah hamba dan keluarga hamba ya Rabb, agar menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Kita dianjurkan untuk banyak yang dinamakan ingat kepada Allah dan ingat kelemahan kita. Kenapa? Karena setiap orang mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, yang harus kita ingat, kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin yang mau melaksanakan ibadah haji, saya berpesan, yang ketiga menurut fikih kita harus memiliki istato ilmiah, ilmunya untuk melaksanakan ibadah haji minimal, karena semua bacaannya adalah sunnah. Saya pesan, barangkali yang berangkat mulai setar nanti di Bir Ali atau di Ya'lamlam, pada saat dimana kita dianjurkan oleh ketua kloter kita, kalau ketua kloter kita mengerti, tapi kebanyakan ketua kloter hanya menguruskan pribadinya sendiri. Saya pesan, apalagi kalau kita berangkat dengan guru kita, usahakan, karena segala sesuatu innamal a'malu binniyah, semua amal ibadah yang kita lakukan tergantung niat kita.
Maka jangan lupa pada saat kita di Bir Ali, pada saat kita di Alam Lam, yang mau mandi silakan mandi dulu, yang mau wudu saja silakan wudu saja. Setelah kita menggunakan kain ihram, maka pada saat itu jangan lupa kita untuk berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Labbaik Allahummal hajja wal umrata wa ahramtu lillah, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat untuk melaksanakan ibadah haji, ingin melaksanakan umroh, sekaligus hamba menggunakan kain ihram ini ya Allah semata-mata karena Engkau ya Allah. Setelah itu kita melaksanakan yang dinamakan sholat sunnah ihram. Selesai melaksanakan sholat ihram, maka kita semua sebagai jamaah haji langsung diberangkatkan ke kancah. Karena kita mayoritas jamaah Indonesia adalah jamaah yang dilaksanakan hajinya adalah haji tamatu. Maksudnya tamatu, begitu kita sampai di Mekah, kita langsung melaksanakan umroh. Selesai melaksanakan umroh, maka pakaian ihram kita copot, kita masih bisa bebas menggunakan pakaian biasa. Setelah begitu masuk pada tanggal 8 malam tanggal 9, maka jamaah haji dipersiapkan untuk berangkat yang dinamakan di Arafah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan waktu tawaf saudaraku yang mau berangkat nggak usah yang repot-repot, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beramanah, subhanallah alhamdulillah tamla'u mizan, subhanallah alhamdulillah itu nanti akan memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita yang bisa menyium Hajar Aswad silakan, yang tidak bisa jangan memaksakan. Kenapa? Khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu begitu kita sudah di depan yang dinamakan Hajar Aswad, ada garis, injakkan kaki kanan kita, cukup kita lambaikan Bismillah ya Allahu Akbar. Langsung kita bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu sampai sudut yang kedua, cukup kita baca yang dinamakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sudut yang dinamakan ketiga, kita dianjurkan oleh Nabi agar kita mohon agar kita dijadikan ahli surganya Allah dan dijauhkan daripada neraka. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Pada sudut keempat kita cukup membaca doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita ulang sampai 7 putaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat saudara, sehat sudah, mental atau rohani sudah siap, ilmu alhamdulillah sudah ada yang ngasih tahu, alhamdulillah. Yang keempat saudara, yang perlu menjadi persiapan kita, apa menurut keterangan daripada syariat agama yang kita imani, kita harus memiliki istato maliyah. Kita harus punya kemampuan yang dinamakan uang untuk berangkat ke Mekah. Kenapa? Karena Mekah bukan yang dinamakan dari Depok ini ke Pondok Cabe, tapi Mekah kita sama-sama ketahui naik yang dinamakan Garuda saja 9,5 jam. Bisa kita bayangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui mimbar ini saya berpesan kepada saudara-saudara saya yang pada saat ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi pegawai kecil. Karena pegawai kecil pasti gajinya pasti kecil, karena gajinya kecil rumahnya juga kecil, anak-anaknya karena kurang gizi juga kecil-kecil. Cuman saya pesan jangan berkecil hati dari rahmat Allah. Yang penting usaha demi usaha, doa demi doa. Kenapa? Karena ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bagi kita yang sudah dapat melaksanakan ibadah haji, kita dapat mempertahankan kemabruran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada yang dapat untuk menggantikannya
illal jannah, terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji yang mabrur itu yang semacam apa? Haji yang mabrur tambah umur, tambah pandai bersyukur, tambah umur, tambah menjadi dermawan, tambah umur ucapannya semakin baik, tambah umur jamaahnya semakin bagus, tambah umur kepada mertua semakin cakep. Ini yang dinamakan haji yang mabrur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai saudara hanya sekedar mengingatkan, karena Nabi begitu sayangnya kepada kita, baik kita yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, jangan punya watak cuek. Mas umur wis piro saiki? Ojo tenang bae Mas. Kalau bisa Mas segera melaksanakan ibadah haji. Itu jawabannya sangat-sangat menyakitkan. Kamu nggak tahu, kemarin 3 hari yang lalu itu mengadakan acara tahlilan di rumah. Itu bapak saya itu meninggal usia 110 tahun. Sedang saya sekarang umurnya baru 50 tahun. Berapa tahun lagi saya yang dinamakan umur seperti bapak saya? Jangan saudara. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan, la ya'lamu ahadum ma yakunu fi ghadin ila Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Besok kita sehat atau tidak tahu. Besok kita akan selamat atau celaka, tidak tahu. Besok kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, atau jangan-jangan di depan rumah kita sudah ada bendera kuning, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudaraku yang sekarang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan memiliki harta, jangan kita cuek untuk melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Nabi mengingatkan kepada kita, mamalaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yuhujja wala alaih ayamuta yahudiya atau nasraniyah. Barang siapa yang sudah dapat melaksanakan ibadah haji, badan sudah sehat, negara enggak lagi perang, suasana perjalanan aman, enggak sebagaimana sekarang perang di Rusia, kemudian ada kemampuan duit, kok tidak mau melaksanakannya, maka kata Nabi, falyamut, silahkan, kata Nabi, falyamut, silahkan. Kalau engkau mau mati, insya'a Yahudiya, mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasraniyah, atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harap mudah-mudahan semua, baik kita yang telah dapat melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita pertahankan kemabruran kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang belum diberikan kesempatan, mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan kemudahan, kelancaran rezeki, sehingga sama-sama bisa ziarah ke makam junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa na'udzubika min syarri wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya masyarul hadirin, ittaqullah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada dalam rangka menggenapi ibadah kita pada kesempatan Jumat hari ini, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan hajat dan keinginan kita yang mulia
mulia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.